Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 7 lingkaran. Ayo kita berlatih 7.2 anak-anak, ada di halaman 77 sampai dengan 78. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai dari soal A pilihan ganda anak-anak. Soal nomor 1, diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Baik, ibu gambarkan di sini pada lingkaran O ini terdapat sudut pusat AOB, ini merupakan sudut pusat AOB, dan sudut keliling ACB. Sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Jika besar sudut AOB adalah 30 derajat, besar sudut AOB di sini 30 derajat anak-anak. Nih, maka besar sudut ACB, ini besar sudut ACB yang ada di sini adalah, perlu anak-anak ketahui bahwa besar sudut keliling ACB ini setengah dari besar sudut pusat AOB anak-anak. Jadi di sini besar sudut ACB sama dengan setengah kali besar sudut AOB, sama dengan setengah dikali tadi besar sudut AOB 30 derajat anak-anak. Ini maka besar sudut ACB adalah 15 derajat. Berarti besar sudut ACB yang ada di sini nih besarnya adalah 15 derajat anak-anak. Ini setengah dari 30 derajat. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Soal nomor 2 anak-anak, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah, baik, kita cermati, Bu gambarkan anak-anak lingkarannya. Ini adalah lingkaran O. Selanjutnya ini pada segitiga ABC ini sisi AB ini melalui pusat lingkaran O. Berarti di sini A, di sini B. Berarti AB ini merupakan diameter anak-anak. Ini berarti titik sudut C ada di sini. Kita cermati yang ditanyakan adalah besar sudut BCA. Kita cermati pada sudut di sini, sudut AOB ini dengan sudut BCA ini menghadap busur yang sama anak-anak, yaitu menghadap busur AB. Jika besar sudut AOB ini merupakan sudut lurus 180 derajat, maka besar sudut BCA adalah setengah dari besar sudut AOB. Ibu jelaskan di sini besar sudut BCA, ini besar sudut BCA ini sama dengan setengah dari besar sudut AOB. Ini karena menghadap busur yang sama anak-anak, yaitu busur AB, berarti besarnya sama dengan setengah dikali besar sudut AOB ini adalah sudut lurus 180 derajat anak-anak. 180 derajat berarti besarnya adalah 90 derajat. Nih, 90 derajat siku-siku anak-anak. Jadi sekalian kita jadikan kunci kalau segitiga pada lingkaran ini ketiga titik sudutnya ini ada pada lingkaran dan melalui titik pusat, salah satu sisinya melalui titik pusat, maka segitiga itu merupakan segitiga siku-siku anak-anak. Nih, sudut di C di sini ini besarnya 90 derajat. Pilihan jawaban C yang tepat. Lanjut ke soal B esai anak-anak. Soal nomor 1, suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah, jelas besar sudut kelilingnya adalah setengah dari sudut pusatnya anak-anak
Kalau Ibu gambarkan di sini pada lingkaran O, misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Kalau sudut pusatnya di sini AOB, di sini nih 130 derajat. Maka besar sudut keliling menghadap busur yang sama, busur AB, besar sudut ACB di sini. Besar sudut ACB ini sama dengan setengah dari besar sudut AOB. Sudut AOB ini besarnya berarti setengah dari 130 derajat anak-anak, berarti besarnya adalah 65 derajat. Ini sudut kelilingnya 65 derajat. Di sini berarti jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah 65 derajat. Soal nomor 2 anak-anak, diketahui sudut pusat POG dan sudut keliling PAG sama-sama menghadap busur PG. Besar sudut PAG adalah 80 derajat, tentukan besar sudut POG. Baik, sudah Ibu gambarkan di sini pada lingkaran O anak-anak. Ini sudut pusatnya adalah POG di sini, dan sudut kelilingnya adalah ini sudut pusatnya. Ini. Sudut kelilingnya adalah PAG, di sini PAG. Nih. Diketahui besar sudut PAG 80 derajat. Nih. Yang ditanyakan adalah besar sudut POG, berarti sudut pusatnya 2 kali sudut keliling besar sudut POG sama dengan 2 kali besar sudut PAG, sama dengan 2 kali 80 derajat anak-anak, berarti besarnya adalah 160 derajat. Soal nomor 3 anak-anak, perhatikan gambar di samping, baik gambarnya ini Ibu pindah ke bawah. Diketahui besar sudut MAN adalah 120 derajat, besar sudut MAN adalah 120 derajat. Ini tentukan besar sudut MON. Kalau yang diminta besar sudut MON di sini, ini maksudnya adalah sudut yang minor anak-anak. Kalau tidak diberi penjelasan mayor atau minor, berarti yang dimaksud yang minor yang ada di sini nih. Kalau yang mayor yang ada di sini. Untuk menentukan besar sudut MON minor ini, kita menentukan dulu MON yang mayor anak-anak. Kita cermati besar sudut ini, sudut MAN dengan sudut MON mayor menghadap busur yang sama, yaitu busur MN. Berarti besar sudut MON mayor ini sama dengan 2 kali besar sudut, ini 2 kali besar sudut MAN. Berarti sama dengan 2 kali 120 derajat anak-anak, berarti sama dengan 240 derajat. Ini. Selanjutnya kita cermati anak-anak, besar sudut MON minor ditambah dengan sudut MON mayor itu besarnya 360 derajat anak-anak, satu lingkaran penuh. Ibu tulis dulu besar sudut MON minor ini ditambah dengan besar sudut MON mayor. Ini besarnya sama dengan 360 derajat. Berarti di sini besar sudut MON minor ini ditambah dengan MON mayor tadi 240 derajat. 240 derajat sama dengan 360 derajat. Berarti besar sudut MON minor ini sama dengan 360 derajat dikurang dengan 240 derajat anak-anak. Ini besarnya sama dengan 120 derajat. Berarti besar sudut MON saja, ini artinya minor anak-anak. Artinya minor, kalau ditanya sudut MON saja berarti besarnya adalah 120 derajat.
Soal nomor 4 anak-anak, perhatikan segi 4 PQRS di samping, gambarnya Ibu pindah ke bawah. Segi 4 PQRS ini merupakan segi 4 tali busur anak-anak. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudutnya berimpit dengan suatu lingkaran. Ini tali busur PQ, tali busur QR, tali busur RS, tali busur SP, ini membentuk segi 4 PQRS. Baik, diketahui besar sudut PQR 125 derajat, PQR di sini 125 derajat. Selanjutnya sudut QRS, sudut QRS di sini 78 derajat anak-anak. Ini tentukan soal A besar sudut SPQ, besar sudut SPQ di sini yang ada di sini. Ini Bu bahas satu persatu dari soal A. Perlu anak-anak ketahui besar sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur ini besarnya adalah 180 derajat anak-anak. Berarti besar sudut SPQ ini besar sudut SPQ ini ditambah dengan besar sudut QRS ini besar sudut QRS ini besarnya adalah 180 derajat. Besar sudut SPQ ini ditambah dengan besar sudut QRS tadi adalah 78 derajat anak-anak, sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut SPQ sama dengan 180 derajat dikurang 78 derajat. Besarnya adalah 102 derajat anak-anak, 102 derajat. Lanjut ke soal B. Besar sudut RSP anak-anak, besar sudut RSP. Ini tadi berarti 102 derajat. Tulis dulu. Sekarang yang ada di sini, ini besar sudut RSP ini kalau ditambah dengan PQR ini 180 derajat anak-anak. Besar karena berhadapan, besar sudut RSP ditambah dengan besar sudut PQR. PQR ini sama dengan 180 derajat. Ini berarti besar sudut RSP ditambah dengan PQR 125 derajat. Ini sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut RSP sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 125 derajat anak-anak. Berarti besarnya adalah 55 derajat anak-anak. 55 derajat. Sudut yang ada di sini besarnya 55 derajat. Soal nomor 5 anak-anak, perhatikan lingkaran O di samping. Baik, ini lingkarannya Ibu pindah ke bawah anak-anak. Diketahui besar sudut BAD, besar sudut BAD ini merupakan sudut keliling, X ditambah 20, besar sudut BCD ini juga sudut keliling, ini 3X. Kita cermati segi 4 ABCD ini merupakan segi 4 tali busur anak-anak. Berarti sudut yang berhadapan ini besarnya 180 derajat. Ini untuk soal A, tentukan besar sudut BOD minor. Untuk menentukan besar sudut BOD, ini sudut pusat ini, kita tentukan dulu besar sudut BAD anak-anak. Ibu bahas soal A di sini. Ini besar sudut BAD, besar sudut BAD ditambah dengan besar sudut BCD. Ini besarnya sama dengan 180 derajat anak-anak. Ini karena merupakan segi 4 tali busur. Berarti X ditambah 20, ini X ditambah dengan 20, ini ditambah dengan 3X di sini. Ini sama dengan 180 derajat. Ini berarti X ini 1X, 1X ditambah 3X, 4X. 4X ditambah dengan 20. Ini sama dengan 180 derajat. Ini berarti 4X sama dengan 180 derajat dikurang 20 derajat.
Ini ibu beri derajat anak-anak, karena ini satuannya semuanya derajat. Ini kalau ibu beri derajat seperti ini biar anak-anak paham. Ini tambah derajat di sini. Ini berarti 4x ini sama dengan 160 derajat. Ini kalau sisi kiri kanan ibu bagi 4, berarti nilai x ini sama dengan 40 derajat anak-anak. Nilai x nya 40 derajat. Selanjutnya kita tentukan dulu besar sudut BAD. Berarti ini besar sudut BAD. Ini tadi besarnya adalah x ditambah dengan 20. Ini selanjutnya x nya tadi 40 derajat ditambah dengan 20 derajat anak-anak. Ibu tulis derajat di sini, besarnya adalah 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat. Kalau di sini 60 derajat, tentu saja BOD-nya ini, BOD minor ini 2 kali dari 60 derajat anak-anak. Ibu bahas di sini besar sudut BOD minor, ini BOD minor ini sama dengan 2 kali besar sudut BAD anak-anak. Besar sudut BAD putus ke bawah karena tidak cukup. 2 kali 60 derajat anak-anak. 60 derajat sama dengan 120 derajat. Selanjutnya ke soal B. Kita diminta menentukan BOD mayor. Berarti BOD mayor ditambah minor itu 360 derajat. Berarti besar sudut BOD mayor nih, karena tempatnya tidak cukup, putus di bawahnya 360 derajat dikurang dengan BOD minor anak-anak. Ini dikurang dengan besar sudut BOD minor. Ini sama dengan 360 derajat dikurang dengan 120 derajat sama dengan 240 derajat. Soal nomor 6 anak-anak. Suatu lingkaran dibagi menjadi 3 sudut pusat dengan perbandingan 3 dibanding 5 dibanding 10. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Baik, ibu namakan sudut pusat ke-1, ini berarti besar sudut pusat ke-1 dibanding dengan besar sudut pusat kedua dibanding besar sudut pusat ketiga, ini sama dengan 3 dibanding 5 dibanding 10. Selanjutnya kalau kita jumlahkan perbandingannya anak-anak, 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 10, ini sama dengan 18. Ini besar sudutnya adalah 360 derajat anak-anak, karena satu lingkaran penuh. Kalau kita bandingkan besar sudut ke-1 ini, besar sudut ke-1 dibanding dengan 360 derajat, ini perbandingannya sama dengan 3/18 anak-anak. 3/18 berarti besar sudut ke-1 ini sama dengan 3/18 dikali, ini tadi derajat anak-anak, 360 derajat sama dengan ini 18 bagi 18 1, 36 itu dibagi 18 2 berarti 20. Besarnya berarti 60 derajat anak-anak. Lanjut, besar sudut kedua berarti besar sudut kedua ini dibanding dengan 360 derajat sama dengan besar sudut kedua tadi 5, berarti 5/18. Berarti besar sudut kedua sama dengan 5/18 dikali 360 derajat anak-anak. Ini besarnya sama dengan ini dibagi 2, dibagi 18 1, 360 dibagi 18 ini 20. Berarti besarnya adalah 100 derajat. Ini sudut kedua. Untuk sudut yang ketiga berarti besar sudut ketiga dibanding dengan 360 derajat ini sama dengan 10/18 anak-anak. Ini berarti besar sudut ketiga ini sama dengan 10/18 dikali 360 derajat. Pindah di sini, lanjutkan di sebelah kanan sini. Ini
18 dibagi 18 1, 360 derajat bagi 18 20. Ini berarti besar sudut ketiga ini 10 dibagi 20, besarnya 200 derajat. Jadi besar ukuran masing-masing sudut pusat tersebut adalah 60 derajat. Ini 100 derajat. Ini dan 200 derajat. Soal nomor 7 anak-anak, sudut pusat 1, 2, dan 3 mempunyai perbandingan 2 dibanding 3 dibanding 4. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Baik, di sini sudah ada gambarnya anak-anak. Berarti di sini perbandingan besar sudut ke-1 dibanding besar sudut kedua dibanding besar sudut ketiga. Ini sama dengan 2 dibanding 3 dibanding 4. Ini jumlah perbandingannya yaitu 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 sama dengan 9. Ini besar sudutnya keseluruhannya adalah 360 derajat anak-anak. Nih, besar sudut ke-1 di sini besar sudut ke-1 dibanding dengan 360 derajat anak-anak. Ini perbandingannya sama dengan 2 dibanding 9. Besar sudut ke-1 sama dengan 2/9 dikali 360 derajat sama dengan 9 bagi 9 1, 360 derajat dibagi 9 40 anak-anak. Berarti besarnya adalah 2 kali 40 80 derajat anak-anak. Selanjutnya besar sudut kedua dibanding dengan 360 derajat sama dengan 3/9 anak-anak. Besar sudut kedua sama dengan 3/9 dikali 360 derajat. 9 bagi 9 1, 360 derajat bagi 9 40. 3 kali 40 120 anak-anak. 120 derajat. Selanjutnya besar sudut ketiga dibanding 360 derajat sama dengan 4/9 anak-anak. Nih, berarti besar sudut ketiga sama dengan 4/9 dikali 360 derajat. Ini sama dengan 9 bagi 9 1, 360 derajat bagi 9 40. Besarnya adalah 160 derajat anak-anak. Jadi ukuran masing-masing sudut itu adalah 80 derajat, 120 derajat, nih, dan 160 derajat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.